Hai semua, balik lagi di podcast kesayangan kita semua, FK Ubaya Podcast Open Your Mind. Balik lagi sama saya hari ini, Elva Da Costa, sebagai pembawa acara lah, atau bisa dibilang podcaster hari ini, dengan tema khusus untuk minggu ini, kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan penglihatan mata anak sedini mungkin. Nah, pembahasan kali ini cukup menarik, tapi juga cukup berbobot ya. Jadi untuk narasumber yang kita undang kali ini bukan mahasiswa, bukan alumni, tapi kita langsung undang expert di bidangnya masing-masing. Ada dua dosen yang kebetulan juga beliau-beliau ini pernah menjadi guru saya semasa saya mengemban ilmu di sini. Mungkin kita langsung aja perkenalan sama yang pertama ada Dr. Sawitri, spesialis mata, dan ada Dr. Agus Cahyono, spesialis anak. Mungkin dokter-dokter mau kenalan dulu boleh. Sapa dulu ke kamera. Halo. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ya dok. Ini kan sebenarnya sebuah topik besar yang lagi menarik untuk dibahas ya dok. Karena secara epidemiologi memang saat ini didapatkan kira-kira 25-30% dari total penduduk dunia itu diperkirakan pada tahun 2050 akan mengalami miopia atau sekitar jumlahnya mungkin kira-kira 2,5 sampai 5 miliar orang ya dok. Nah ini kan peningkatannya cukup signifikan untuk miopia sendiri. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa kok dunia internasional mengangkat topik Start Early, Protect Vision for Life, di mana tujuannya itu mau menekankan pentingnya deteksi dini sekaligus menjaga kesadaran kita sebagai orang tua terhadap penglihatan mata anak kita. Nah, kalau dari saya tuh penasaran sebenarnya. Saya mau ke Dokter Sawitri dulu mungkin ya sebagai dokter spesialis mata. Sebenarnya apa sih dok Myopia Awareness Week itu minggu ini tuh sebenarnya apa yang diusung gitu dok? Terima kasih Dr. Eva. Myopia Awareness Week itu adalah satu gerakan ya seperti kampanye besar-besaran ya tentang bagaimana kita mendeteksi dini kelainan mata anak, dalam hal ini miopia, dan kita sama-sama mengawal perubahan kelainan refraksi ini agar anak-anak itu mendapatkan penglihatan yang optimal dalam perkembangannya dan kehidupan yang akan datang. Jadi untuk fokus utama kampanye ini sebenarnya tidak hanya berlangsung di minggu ini saja ya dok, tapi memang diagendakan untuk kampanye besar-besarannya minggu ini begitu. Oke. Kalau dari sudut pandang oftalmologi sendiri dok, kalau miopia itu didefinisikan sebagai apa sebenarnya dok? Kan yang selama ini kita tahu miopia itu ya rabun jauh. Kan mungkin bahasa awam tuh ngelihat tulisan tuh blur gitu aja. Nah, mungkin dokter sebagai spesialis mata lebih bisa mendefinisikan supaya kita lebih aware gitu dok. Ya, miopia adalah kelainan, salah satu golongan dari kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu ada miopia atau rabun jauh dan hipermetrop atau rabun dekat, dan mungkin yang sering dikenal lainnya itu adalah astigmat. Untuk miopia ini disebabkan kebanyakan karena panjang sumbu bola mata itu lebih panjang daripada bola mata yang normal. Jadi akhirnya sinar yang masuk ke mata itu akan jatuh di depan dari pusat penglihatan di mata kita, namanya makula. Nah, bahayanya apa? Ini karena sumbu bola matanya panjang, tentu ini akan berdampak pada perkembangan selanjutnya. Nah, ini yang kita perlu waspadai, bukan hanya pada saat ditemukan, tapi karena pada anak-anak terutama, bola mata itu masih berkembang. Sampai, kalau menurut teori, sampai umur 18 tahun. Tapi ada beberapa orang, karena faktor genetik, faktor lingkungan, faktor kebiasaan, itu bisa terus bertambah sampai usia selanjutnya. Begitu dok. Oh, itu ilmu baru buat saya sih dok. Poin menariknya sebenarnya dok, ini saya coba mengulik ya dok. Mungkin ke dokter Agus juga ini merupakan sebuah problem ya dok. Kan sekarang zaman tambah maju ya dok. Kita nggak bisa pungkiri apa-apa sekarang gadget. Nah,
sekarang banyak orang tua yang mungkin sibuk bekerja atau banyak kesibukan, anaknya akhirnya pulang sekolah ditinggal dikasih gadget. Nah, menurut dokter itu gimana? Kaitan erat sebagai faktor resiko untuk kesehatan mata sendiri pada anak-anak itu apakah hanya terfokus dari gadget saja atau bisa dari faktor resiko yang lain gitu dok? Oke, eh, ya memang ini zaman gadget ya, kan nggak bisa Betul. lepas nih gadget ya kan. Kalau bayi dikasih gadget ya kan, itu ibunya dia waktu hamil janin kasih gadget juga, ini sama aja. Jadi dari mulai melek sampai melek mata sampai sampai tidur gadget saja. Itu tantangan. Tapi sebetulnya apapun tantangannya harusnya bisa diminimalisir dampaknya. Oke. Ya mau nggak mau kalau lihat gadget itu kan pasti deket ya. Iya. Kan nggak mungkin begini. Mungkin kan? Pasti deket. Dan anak itu kan asik ya. Daripada lihat TV, kalau sepilih dia suka lihat gadget. Ya kan? Iya dok. Kan kecil itu. Jadinya kan bermain tuh. Ini dia scroll apa itu. Dan itu masih dekat. Ini kalau dari kesehatan anak ya. Ini kan dekat banget ya. Itu kan buat resiko miom. Jadi rambut jauh ya. Maksud jauh. Salah satunya itu. Walaupun bukan satu-satunya. Oh. Tapi yakinlah 8% anak gadget tersebut. Oke. Siapa bayi. Musik ya musik gitu kan, awalnya musik supaya tidur sampai melek mata. Ada faktor-faktor yang lain kan ya ya dan sarannya juga yuk dan hal lain baca nih baca karena sudah gede sekolah bacanya gimana bacanya tempat gelap ya kan kurang cahaya gitu kan. Waduh, itu yang enak Nah, lagi dok. gitu. Sambil tiduran main handphone. Enak banget. Nah ini nggak sadar juga faktor resiko. Ya, Oke. harusnya bisa dimitigasi ya. Diminimalkan gitu loh. Jadi kita tidak menyerap ya sudah lah. Karena lagi nggak bisa dihindari gadget ya sudah nggak bisa harus kontrol di gadget. Kasih waktu time screen. Oh. Kamu sekian kan ada ada screen time-nya. Iya dok. Boleh. Enggak dok, anaknya sedikit kok. Sebentar, berapa lama bu lihat itu? Berapa ya? 2 jam loh. 2 jam itu gede loh untuk anak. Iya kan? Gede untuk anak. Besar. Ada aturannya. Mungkin nggak boleh lebih dari setengah jam untuk sekian. Ya. Mungkin nggak boleh sama sekali untuk sekian. Harus taati. Kalau tidak ya nggak cuma miom ya. Bisa gangguan yang lain ya, gangguan perilaku, gangguan emosi, ya. Oh, iya tantrum sih dok. Salah satunya kan yang paling identik tuh tantrum. Ngomong. Oh iya, speech delay betul dok. Iya. Apalagi kalau yang dilihat adalah melon, ya kan? Kan nggak ngomong itu. Bahasanya nggak jelas. Nggak jelas kan? Sensip. Oh. Terus apalagi ya? Itu sensip terus masa depan. Oh berarti tontonan itu juga berpengaruh ya dok? Iya kan? Berarti kita sebagai orang tua tuh harus aware pemilihan tontonan ya? Bahasanya nggak jelas gitu kan? Gitu kan? Terus cuma main gini-gini kan? Nggak jelas gitu kan? Ya, itu soalnya kan sangat mudah ya dok sebenarnya diakses di YouTube, di internet kan sangat banyak ya dok. Berarti harus kita yang oke dok. Nah kalau dari kesehatan anak sendiri, berarti ini tuh sangat berkaitan erat ya dok sama perkembangan si anaknya itu tadi ya seperti yang dokter jelaskan kan akan mengganggu tumbuh kembang mulai dari gangguan bicara, kemudian bisa mengganggu kemampuan kognitif jika dalam jangka panjang seperti itu ya dok. Kalau dari pengalaman klinis dokter sendiri, pasti kan dokter sudah beberapa kali ketemu ya dok. Itu cara dokter menghadapi orang tua yang kesulitan untuk memberikan ketegasan kepada anaknya itu seperti apa gitu dok? Mungkin bisa jadi masukan juga nih buat teman-teman di sini kan banyak juga yang sudah berkeluarga gitu dok. Masalah gadget itu masalah global. Ya. Bukan masalah ekonomi atas atau enggak. Mulai dari ekonomi bawah, ekonomi menengah dan tinggi. Masalahnya sama. Semuanya sama. Jadi orang tua yang harus dilakukan apa? Satu, orang tuanya harus sadar dulu
sadar dulu bahwa itu masalah gitu loh. Iya kan? Nah, kalau dia nggak sadar bahwa masalahnya di situ, bagaimana dia mau menarik gadgetnya atau mengurangi gadgetnya. Jadi orang tuanya harus disadarkan dari ketidaksadaran. Seringkali begitu. Secara jemput dok, nggak lama, 1 jam. Kalau nggak gadget apa? Ya TV. Enggak, saya kasih HP. Terus apa? Ya TV. Dan TV dekat lagi. Dulu di depan TV Iya, itu terus ya. TV-nya yang layarnya lebar. Lebar ya. Kasih kan? Ya enak dok, kayak di bioskop. Wow, gitu kan. Itu kan masalah, ya kan. Terus anak jadi speech delay. Oh, iya. Speech delay. Loh, ibunya di mana tak tanya. Bapaknya kerja, oke. Ibunya di mana? Kerja juga. Enggak, ibunya rumah tangga. Ibunya ngapain jualan? Oh, Nah, itu arisan. iya, iya. Arisan, ya kan. Apa gitu, nggak tahu kan. Nggak jelas. Anaknya dikasih TV, ya kan. Itu Supaya nggak masalah. mengganggu. Supaya nggak mengganggu kan. Jadi, Kalau catering ya kan. Catering masak-masak. Kan. Kasih gadget, selesai. Betul nggak mengganggu. Tapi anak yang diam, itu berarti anak tidak terstimulasi. Anak tidak terstimulasi, dia tidak akan menyebabkan suatu reaksi. Padahal stimulasi itu penting untuk pembelajaran anak. Mm-mm. Ya, stimulasi luar otak. Nah, itu masalah di situ. Jadi, kalau nggak sadar, ya nggak bisa itu Oh, kita. oke. Jadi harus satu yang penting menyadarkan orang tua bahwa itu suatu masalah. Berarti PR besarnya tuh di orang tua ya Ya, dok. Hmm. itu dia. Mungkin tantangannya sama kayaknya dari dokter Sawitri selaku spesialis mata juga sama kayaknya ya dok ya. Sama. Mengedukasi. Kan kita sama-sama menghadapi anak-anak, mengedukasi, terus biasanya orang tua meminta masukan. Sebaiknya bagaimana? Oh, Ada beberapa pasien saya, orang tuanya cerdas menurut saya, ya, dok. anaknya dicarikan aktivitas Oh, seperti olahraga. Aktivitas olahraga entah renang. Jadi waktu kontrol kembali, beliau cerita, pasien saya itu orang tuanya cerita bahwa anaknya cukup sibuk sekarang. Jadi aktivitas olahraga yang dia sukai, musik. Nah, terus habis itu saya tanya terus ini gimana? Capek sekali. Gak apa-apa dok, lebih baik begitu, dia bertumbuh dengan baik, tapi tidak terpapar dengan gadget karena gadget sudah cukup banyak terpapar di sekolah juga. Saya lihat sekarang guru-guru juga lebih banyak memberikan tugas dan tugas baca maupun tugas homework itu melalui gadget. Nah itu sebenarnya kalau kami melihat itu sebagai satu kemunduran. Memang kecanggihan teknologi, tapi yang saya belajar adalah kecanggihan itu tidak selalu untuk berbagai usia. iya, betul. Begitu. Nah, dok, satu trigger mungkin ya dok, yang dari pembicaraan kita yang saya ingin tanyakan tuh, biasanya kan orang tua ini membawa anaknya ke dokter itu bisa dikatakan sudah late diagnos ya dok. Jadi anaknya sudah sekolah baru ketahuan. Mungkin ada nggak dari pengalaman dokter-dokter ini mungkin yang bisa menjadi sign atau warning bagi orang tua untuk mendeteksi kelainan mata pada anak sedini mungkin gitu dok, untuk mungkin kelainan refraksi atau mungkin dari dia masih usia toddler gitu misalnya dok, kan sekarang udah banyak ada preschool, ada kindergarten kayak gitu, dia mungkin ada keluhan yang sebenarnya anak itu tuh susah untuk menyampaikan tapi kita orang tua yang harus lebih aware gitu loh dok, kira-kira apa gitu dok? Setahu Anda. saya anak-anak jarang mengeluh kalau untuk penglihatannya dok bagus ya, nggak pernah mengeluh. Jadi karena kenapa? Terutama anak-anak yang dilahirkan dengan kelainan refraksi sejak kecil ya. Nah, dia melihat manusia itu belajar dari pengalaman yang saya lihat. Ya. Dalam pengalamannya, dia mungkin tidak pernah merasakan penglihatannya itu tajam. Oh, melihat yang benar itu seperti ini. Jadi dipikir, oh orang melihat itu seperti yang saya rasakan gitu. Sehingga dia tidak merasakan perubahan. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa yang awalnya penglihatannya baik, lalu mengalami penurunan entah karena kelainan refraksi atau kelainan yang lain, dia bisa mengeluh karena beda dengan sebelumnya. Hanya anak-anak ini bisa kita
lihat dari caranya dia, ya, Oke. habitnya dia. Yang sering itu anak itu kalau di kelas ini saya appreciate dengan guru-guru ya. Sekarang udah mulai banyak sadar. Jadi kalau dulu mungkin anaknya maju-maju ke depan kelas pada saat mencatat atau Iya, ulangan, iya. itu pasti dimarahi, dihukum, ya. Tapi guru-guru zaman sekarang saya melihat cukup banyak ya, mereka aware kena apa. Jadi itu yang kita harus merubah mindset kita ya. Jadi bukan kita marah dulu, anak nonton TV maju-maju, nanti matanya rusak. Tapi cobalah Oh, bertanya, kenapa dia maju? Sudah dimundurkan, maju lagi. oh, Nah, itu iya, iya, guru-guru iya, iya. mindsetnya udah banyak yang berubah. Lalu anak yang suka menyipitkan mata gini pada saat melihat tulisan yang jarak jauh. Itu efeknya sama dengan efek kita mengintip sebenarnya. Jadi cahaya itu akan fokus melalui celah yang kecil dari kelopak mata kita yang kita sipitkan itu. Itu itu yang paling sering dikeluhkan oleh eh, bukan dikeluhkan ya, diperlihatkan oleh anak-anak atau ucek-ucek mata, dan anak-anak itu paling takut mengeluh pada orang tuanya. Iya, takut Takut dimarahin. dimarahin, ya boleh main HP lagi gitu ya, Dok. Nggak tahu kalau di pasiennya dokter Agus gimana, Dok? Iya, iya. Anak itu ya nggak mengeluh ya. Pokoknya anggere dia senang tapi dia nggak mengeluh gitu. Ya. Oh, Cuma kan ekspresinya beda. Contoh nih, kalau ya, bayi itu kan penglihatannya masih buruk. iya. Bayi kan nggak, walaupun melek, dia tuh kan masih kabur-kabur gimana gitu kan. Baru 5 bulan, 6 bulan mulai bisa lihat wajah. Oh, Ya kan, mulai bisa lihat wajah. Makanya bayi umur sebulan, digendong siapapun yang baik, iya, ya kan. betul. Begitu 5 bulan, 6 bulan lihat Nangis. orang asing, kok kayak monster ya. Iya. Nah, nangis dia karena ada timbullah stranger anxiety. Stranger Oh, anxiety kenapa? Karena kok nggak mirip dengan yang kulihat setiap hari. Dia nggak mhm. merekognisi itu sebagai Sesuatu keanehan, sesuatu aneh ya, kok beda ya, nangis sesuatu lah dia, cemas ya, ada stranger anxiety. Kalau anak 5 bulan, 6 bulan nggak nangis ya, hati-hati loh. Oh, Mungkin kita harus, ya walaupun nggak ya harus harus mulai, jangan-jangan ada sesuatu di oh, matanya. harus curiga gitu ya, Dok? Ya, walaupun harus buktikan ya. Ya, di luar fakta bahwa oh mungkin dia digondongin orang banyak sehingga dia yes. cukup familiar Ya. dengan Oh, iya, banyak oke, orang, oke. ya itu lain cerita. Tapi kalau dia setiap hari sama orang dengan orang lain kok baik-baik saja, ya jangan-jangan ada gangguan penglihatan tuh, sehingga Oh, tidak muncul namanya stranger anxiety. itu di usia 5-6 bulan lah ya, Dok, Iya, kira-kira harusnya ya, Dok? muncul kan. 5 bulan, 6 bulan itu orang sudah bagus ya, penglihatan sudah lihat. Oh ini orang tua saya, Oh, ya kan. oke. Dia nggak cuma lihat cuma gambaran hitam putih, tidak, dia sudah kenal itu, kenal wajah, bisa mengenal wajah. Saya aja kalau sama pasien nangis tuh pasien sama saya, ya kan? Ini monster ya dokternya, gitu. Beda, bukan orang tua saya. Nah, itu berarti anak yang bener nih, anak yang bener. Dia nggak cuma senyum-senyum toh kayak gitu. Kalau semisal nih, Dok, sudah terlanjur, katakan orang tuanya datang membawa anaknya ke dokter, sudah terlanjur dengan keluhan anaknya maju-maju terus, nggak kelihatan seperti itu. Sebenarnya bisa dikoreksi secara tepat itu seperti apa, Dok, kalau dari dokter mata sendiri? Ya, kalau kita menemukan anak dengan keluhan seperti itu, bukan keluhan ya, maksudnya tanda ya, tanda yang dilihat oleh orang lain seperti itu, atau seringkali sudah ada permintaan dari guru bahkan. Mhm. Surat pengantar itu dari guru yang Oh banyak iya. ya. Itu biasanya memang kita lakukan, dilihat kenapa penyebabnya. Berarti ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan apa? Nah, itu kita biasanya kalau sebagai dokter mata ya, kita koreksi dengan pemeriksaan refraksi. Itu penentuan apa lensa yang digunakan untuk mengkoreksi kelainan refraksi itu. Nah, metode koreksinya bisa macam-macam dan sesuai usia. Kalau anak-anak biasanya bisa melakukan tugas yang membersihkan diri secara baik tiap malam ya,
itu kita tidak menyarankan pemberian kontak lens. Jadi Oh iya, oke. memang biasanya kita kacamata. Kacamata pun itu sekarang macam-macam teknologinya. Yang dulu kacamata biasa, sekarang ada kacamata namanya myopia control. Nah, itu ada teknologi yang digunakan dalam kacamata itu sehingga tujuannya untuk mencegah progresivitas ya, pertambahan myopia yang terlalu tinggi. Dia bekerja pada retina bagian tepinya sehingga tidak ada retina yang kabur. Jadi Hmm, jelas semua sehingga ya. perpanjangan bola mata itu dapat ditekan gitu. Dok, dulu tuh kan mungkin dokter-dokter tahu lah ya. Dulu pernah rame ada salah satu produk yang kampanyenya sih katanya Hmm, bisa menghilangkan myopia. miopia. Yang dia pakai kacamata, terus nanti ada gambarnya, terapi lah ibaratnya. Nah, itu sebenarnya beneran terbukti efektif atau bagaimana supaya ibaratnya orang tuanya jangan sampai salah penanganan gitu loh, Dok. Kacamata yang dimaksud ini kacamata apa dulu? Yang Bolong-bolong. bolong-bolong dan ada yang elektronik dulu itu dok kan pernah Ah, viral ya dok iya, yang kayak apa sih jadi ada gambarnya terus ya kayak semacam kacamata VR tapi bukan VR ya dok iya, yang dia bilang kampanyenya sih bisa untuk menghilangkan mengurangi miopia dan silinder bahasanya gitu oke, kan dok. iya. Kalau untuk yang kacamata yang bolong-bolong itu efeknya sebenarnya sama dengan efek kita menyipitkan mata. Oh Karena cuman pada saat kita lewat celah itu penglihatan lebih baik. Tapi itu menurut penelitian tidak membantu untuk mencegah progresivitas miopia. Kalau untuk yang gambar, sekarang sedang dikembangkan itu game. mm-mm. Memang game, tapi bukan untuk miopianya, tapi untuk mata malas. Mata malas itu Oh ya untuk miopia yang tidak bisa dikoreksi penglihatannya 100%. Jadi fungsi matanya udah turun. Nah, itu salah satunya itu dengan game, memang pakai VR, tapi memang harus dengan pengawasan dokter dan tidak lama. Itu ininya tidak lama. Itu tujuannya untuk apa? Itu sebenarnya bukan menggantikan ya, tapi dia me- melengkapi terapi yang kacamata, kontak lens, gitu-gitu. Jadi itu untuk oh oke. mempercepat supaya tidak mata malasnya cepat teratasi karena pada anak-anak sampai usia 18 tahun itu ada yang kita kenal dengan neuroplastisitas. Jadi kalau saraf yang lemah itu bisa dikuatkan lagi, Oh bisa dari yang kecil yang tidak berkembang karena kelainan refraksi atau miopia ini bisa salah satunya. Nah itu sel penglihatannya bisa jadi besar lagi, bisa jadi tumbuh dengan baik lagi. Nah itu salah satu upayanya seperti itu. Tuh. Nah, tapi kalau yang dimaksud melihat dengan selama-lamanya itu enggak ada jangka waktu maksudnya selama mungkin ya iya ada itu ada jangka waktu dosisnya ya oh oke ada dok. dosisnya karena kalau terlalu dekat ya sama aja penglihatan itu jangka panjang Oh, efeknya berarti sebenarnya mata malas tuh efek jangka panjang dari ya miopia yang tidak terkoreksi gitu ya, iya Dok. Jadi kalau kita biarkan si anak ini tanpa kita tahu dia sudah burem gitu ya, iya Dok, bisa menyebabkan mata malas. iya dan mata Oh, oke. malas itu kalau tidak dikoreksi makin lama makin jelek dia jadi mungkin awal ditemukan mungkin matanya fungsinya cuma 60%, tapi lama-lama bila tidak dikoreksi, fungsi itu akan turun-turun sampai bisa Oh, menimbulkan oke. kebutaan juga pada akhir Oh, bisa gitu. buta. Bisa. Buta. Oh. Kalau buta gitu biasanya keluhannya kalau anak-anak ya, Dok. Biasanya kan kalau buta pasti dia akan ngeluh ya, Dok, karena tiba-tiba pet gitu hilang. Itu dokter pernah nemuin tuh dua-duanya atau salah satu, Dok, kalau mata malas itu? Itu tidak buta pet langsung. Jadi Oh, maksudnya pelan-pelan. pelan-pelan, burem, sampai tidak bisa dikoreksi. Mungkin tidak pet ya, tidak tidak yang maksudnya dia terang gelap masih bisa. Oh, Tapi oke. definisi kebutaan itu kan berbeda ya, di Ya. bawah 3/60 ya. Jadi orang normal melihat dengan jarak 60 meter hitung jari, untuk menghitung jari, yang bersangkutan 3 meter, tapi itu dengan kacamata yang terbaik. Itu definisi kebutaan pada mata yang terbaik. Nah, itu kalau udah kiri kanan seperti itu termasuk salah satu definisi kebutaan. Kalau dua-duanya ya.
Dua-duanya nggak bisa lebih bagus dari 3/60, ya udah, itu namanya kebutaan. Itu yang kita hindari ya, supaya enggak, apalagi pada anak-anak. Pernah ada satunya jelek banget ya, hampir hitung jari juga. Yang satunya enggak terlalu, tapi juga lihat huruf yang terbesar sudah tidak bisa. Dok, kalau sekarang ini kan rata-rata ya di zaman sekarang ya dok, orang tuanya pasti bekerja ya. Tadi seperti yang tadi saya bilang, anaknya dititip di rumah, entah di daycare atau mungkin dia panggil neni. Ada nggak sih dok, mungkin kiat-kiat yang bisa kita sampaikan ke orang tua, nanti orang tuanya mengajarkan ke neninya, baik di rumah maupun di daycare mungkin atau di sekolah, eh supaya yang megang anaknya ini jadi lebih aware terhadap anak dari orang tua ini, dan bisa terhindar mungkin ya, mencegah terjadinya miopia, atau mungkin kalau sudah terjadi miopia tidak bertambah parah. Mungkin dari Dokter Agus dulu mungkin sebagai selaku spesialis anak. Ya, memang nggak bisa dipikir ya. Sekarang itu kan ya, baru kerja ya kan. Iya dok, betul. Nah, masa sudah sekolah lama terus suruh jadi rumah tangga susah juga ya. Iya kan? Suruh gantiin nanti, suruh gantiin biayanya. Bayar susah. Repot. Gimana lagi? Ya, ada kompromi, tapi kan harus ada solusi. Iya, betul dok. Dan solusi itu kan tidak boleh mengorbankan anak. Anak itu kan titipin ya kan, ada yang barang kan titipin selesai. Anak itu kan belajar, dia dalam periode eksplorasi. Jadi yang harus diedukasi dari ibunya dikondisikan, Bu, kalau cari caretaker atau tempat penitipan itu yang bagus, paling tidak bisa diajak komunikasi. Oh, ya, ya. Harapannya orang tua menitipkan itu apa? Iya. Dengan kan nggak digeledak, no, terus tinggal nanti jam 5 dijemput kan kayak gitu. Ya, aduh, jangan sampai Selama kayak 8 jam itu, siang itu kan periode yang sangat golden ya, pas untuk anak itu belajar. Kalau malam kan tidur, mau belajar apa? Anak itu kan belajarnya ketika dia melek. Nah, ketika dia paling tidak, ya diedukasi lah itunya. Cari yang bagus. Ya. Kayak asal ya, bos. Kok yang gede, oh, itu ya wes tak titip no kan kayak gitu. Dok, dari poinnya Dokter Agus nih, saya tiba-tiba terpikir dok. Jadi sebenarnya ya dok, mungkin orang itu turun temurun ya dok dari orang tua zaman dulu. Jadi sebenarnya tidur siang itu ada hubungannya nggak dok terkait Ya, kesehatan, nggak cuma tumbuh kembang anak ya dok, mungkin specifically untuk kesehatan mata anak gitu, secara khusus mungkin. Kan orang tua dulu bilang tidur siang, jangan main terus, nanti matanya rusak kayak gitu dok. matanya rusak. Soalnya Ya, saya digituin dok, saya pribadi. usianya berapa lama? Usianya berapa lama? 2 jam biasanya dok. Rata-rata kalau anak-anak kan pulang sekolah mungkin atau Saya tidak tahu dengan pasti ya apakah tidur siang ini. Dan, tapi kalau anak itu kalau ngantuk pasti tidur. iya betul Ya, dok. mau jam berapapun, kalau anak jenuh, ya tandanya kan tidur itu sarana untuk menyelesaikan kejenuhan. Iya. Anak mau tidur jam berapapun ya terserah saja kan, tergantung anak berapa. Oh oke. Kalau bayi kan pasti tukang tidur, Iya iya betul kan? dok. Bangunin Susah. Mana bayi itu kan, kalau yang bayi 1 bulan dia pastinya tukang tidur. Wong kalau dia nggak tidur dia nggak bertumbuh dong, hormonnya ngaco. Oh, oke dok. Tapi kalau anak waktunya belajar ya, Iya. 6 tahun ya waktunya bangun belajar. Tidur ada waktunya. Siklus bangun tidurnya sudah seperti orang dewasa. Kalau anak sudah mulai sekolah ya, school age children. Kalau bayi ya pasti beda dong. Apakah saran tidur itu saran yang baik? Saran yang baik juga ya. Itu istirahat ya, Iya. untuk mengistirahatkan. Jadi sejauh mana saya juga belum tahu itu. Pada saat jelas selama dia siang itu ya, kalau bisa belajar ya belajar. Belajar yang benar ya, dengan cara yang benar, bukan dengan gadget ya. Belajar itu kan intinya kan mendapatkan stimulasi kan, intinya itu Iya. mendapatkan feedback. Ya kan? Gadget kan tidak pernah memfeedback, tidak pernah menstimulir, pasif kan, Oh iya benar. pasif, Iya lagi cuman guyu-guyu, scroll aja. orang gila kan, kita juga kan gitu, Iya. itu
kita juga orang dewasa juga kayak orang gila kan. Tahu-tahu sih apa itu ternyata ada yang lucu di situ. Iya. Tapi kan nggak pernah di feedback, nggak pernah. Apalagi anak-anak Oke. frontal dan prefrontal cortexnya itu masih belum bagus loh. Ya. Virus prefrontal itu baru bagus tahun di atas 17, 18 baru bagus banget, baru dewasa, matur. Anak untuk kamu kasih gadget, gimana ya? Dia senyum-senyum aja, iya kan? Pertimbangannya masih belum bagus. Saya stopnya kapan? Kan belum tahu. Oh, Yang oke. nyetop siapa? Orang dewasa. Orang Ya tuanya. stop, iya kan? Stop, semprit ya, semprit, iya kan? Iya. Ya itu. Oke, Dok. Itu kan dari sisi kesehatan anak ya, Dok. Mungkin kalau dari kesehatan mata, Dok, mungkin ada tips and trick untuk mencegah terjadinya miopia atau visual hygiene lah mungkin ya, Dok, lebih tepatnya. Kalau ini tadi meneruskan dokter Iya. Agus ya. Kalau di kesehatan mata, terutama miopia itu sebenarnya kita juga menyarankan tidur yang cukup. Oh, Tidur malam yang cukup. oke. Iya, Dok. Mengapa? Karena di sana nanti dia akan menekan progresivitas miopia. Anak-anak sekarang seringkali kan main gadget menjelang tidur sehingga tidurnya larut. Ada pasien saya sampai jam 1 pagi baru tidur, anak SMA loh. Dan dia jam 6 harus sudah siap-siap. Jadi itu juga ternyata pengaruh, saya baca-baca pengaruh ke Oh, pertumbuhan bola mata kita. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau hal tidur ini, kalau mau tidur yang benar, tipsnya adalah 2 jam sebelum tidur itu sudah berhenti kegiatan gadget dan tidak terlalu banyak terpapar cahaya. Karena pada saat kita gadget itu mengeluarkan sinar blue light-nya, mm-mm. maka itu akan mempengaruhi hormon tidur kita, akan menekan hormon tidur kita. Itu yang menyebabkan gangguan tidur pada anak-anak muda sekarang. Tuh. Kalau di beberapa orang itu kan, Dok, ada yang dia tidur nggak bisa dimatiin lampu. Itu gimana dong, Dok? Ya tidak Bukannya apa-apa. sinyalnya juga sama kan sebenarnya, Dok, Iya, sinyalnya? tapi kan tidak langsung masuk ke Oh, iya, begitu. iya. Oke, Selain oke. itu, kalau untuk pencegahan miopia memang disarankan untuk ada aktivitas outdoor karena sinar matahari itu dia mengubah provitamin D yang di bawah kulit ya dok ya, itu menjadi vitamin D. Nah itu juga mencegah progresivitas dari miopia itu sendiri. Berarti tetap harus aktivitas di luar kena Ya, matahari ya, Dok? ya. Pagi, Anak matahari pagi. sekarang banyak anak vampir. Kalau saya bilang takut Waduh, sama matahari, iya. ya dok. Terus itu aktivitas dulu zaman saya kecil, kalau kita main di luar, orang tua bilang, ayo yuk pulang, sudah waktunya, gitu kan? Kalau apa maghrib begitu kan? Ya. Anak sekarang kan malah disuruh keluar sama orang tuanya nggak mau, itu perbedaannya. Terus habis itu kita juga bisa melakukan visual hygiene itu. Jadi kalau bermain gadget bukannya tak boleh, boleh, tapi perhatikan waktunya, perhatikan rumusnya, ada rumusnya di mata itu ya, 20 menit sekali lakukan melihat jauh selama 20 detik. Yang jauhnya itu berapa? Sekitar 20 feet. 20 feet kurang lebih sekitar 6 meter. Lalu harus di tempat yang cukup terang. Kenapa cukup terang? Supaya pupil kita itu apa? Dia nggak melebar. Kalau tempatnya gelap, pupil kita melebar, blue light-nya itu masuknya cukup tinggi. Nah itu terus duduk di tempat yang betul, jarak gadget juga diperhatikan. Nah, itu PR, Dok. Screen time sesuai sama umur. Makin kecil anak screen time-nya cuma sedikit saja, nggak boleh banyak. Itu malah ada yang menyatakan bahwa sebenarnya screen time untuk anak-anak di bawah 8 tahun itu sebenarnya tidak dulu. Ya, nah, itu ada batasannya. Makin gede memang makin boleh, tapi bukan bolehnya terus 24 jam begitu. Ada batasannya. Ya, memang ini ya dok, kita kan zaman semakin maju, gadget semakin banyak. Ya, semakin murah. Betul. Semua orang bisa. Oh, oke. Jadi ada 20 ya dok?
Kalau dulu tuh saya pernah dengar ya dok dari orang tua sih sebenarnya. Selain lihat jauh disuruh lihat hijau-hijau. Apa itu maksudnya sebenarnya lihat jauh? Katanya suruh lihat itu lihat dulu rumput yang hijau-hijau, jangan nonton TV aja kayak gitu dok. Ya mungkin maksudnya supaya melihat jauh. Oh, Ya, jadi nggak tapi ada spesifik tentang warna, warna nggak enggak, ya? cuma Oh, mungkin oke. hijau itu kan menyegarkan saja. Oh, Enggak, ya ya enggak, ya ya enggak ya. khusus Oke oke harus oke. hijau. Lah, emang kalau kuning Bu nggak boleh? Hijau itu dolar maksudnya. Eh, aduh, Jangan mahal sekarang mahal dok. dong. Udah mau 18.000 loh dok. Jangan dok. Oh, oke. Berarti ini saya dapat nih dok beberapa poin pentingnya. Jadi sebenarnya utamanya kampanye ini tuh mau menekankan bahwa ini tuh sebenarnya kita nggak bisa lempar-lemparan gitu ya dok ya. Ini memang menjadi tugas orang tua, tugas guru di sekolah, karena bagaimanapun si anak ini akan bersekolah. Dan kalau memang ada pihak ketiga yang mendampingi, entah itu guru les, entah itu neni atau daycare, harus ikut andil juga gitu ya dok. Oh, oke oke. Yang sering kali kalau dititipkan ke nenek Ya, itu wah, permisifnya sangat-sangat besar. Ya karena memang ya mungkin kalau nenek, kakek itu kan mobilitasnya udah terganggu apa agak-agak eh, berkurang dibandingkan waktu masih muda sehingga dan juga ada rasa nggak tega lihat cucunya nangis gitu ya daripada nangis ya udah ya, dikasih itu sebenarnya juga harus diberikan pengertian bahwa itu untuk masa depan anak-anak kan untuk hari ini saja prestasi yang terbesar wah itu highlight yang bagus dari Dr. Sawitri, bahwa penglihatan adalah investasi investasi jangka jangka panjang. panjang. Kalau dari Dr. Agus mungkin dok, sebelum kita menutup podcast hari ini ada highlight tertentu yang mau disampaikan dok? Iya, penglihatan itu kan sarana anak untuk belajar. Iya betul. Anak itu salah satu rangsangan yang utama itu dari anak. Apakah telinga bisa untuk belajar? Bisa. Tapi kan tidak seindah mata. Ya kan? Mata kan jendela kita untuk melihat dunia. Jadi, anak itu sebagian besar belajar itu dari kita pelihara mata. Kita sedang menyelamatkan aset terbesarnya anak itu belajar. Karena anak itu belajar. Oke. Berarti orang tua juga nggak boleh takut ya dok untuk memeriksakan anaknya ke dokter. Mungkin kalau bingung bisa ke dokter anak dulu, nanti akan di-refer ke dokter mata, atau pokoknya bawa bawa dulu gitu ya. Ya. Oke. Dan jangan ragu untuk mendampingi anak-anak untuk menggunakan kacamatanya. Oh, Kadang-kadang ada pendapat di kalangan orang tua ya. Dulu saya pernah punya pasien sampai mahasiswa, dia sembunyikan bahwa dia berkacamata. Akhirnya waktu kelas 6 SD mulai dia berkacamata, dia dengan tabungannya sendiri dia ke dokter mata, terus dia beli kontak lens karena dari orang tuanya, dari keluarga besarnya, neneknya itu mengecam. Kamu kok pakai kacamata seolah-olah itu suatu kutukan. Jadi padahal kalau semakin tidak diberikan kacamata itu semakin membahayakan masa depannya karena itu tadi yang saya sudah jelaskan bahwa fungsi mata itu makin lama makin buruk. oh, oke, oke. Itu bukan orang tua. Iya, benar dok. Jadi cukup menarik sebenarnya dok pembahasan kita kali ini, tapi sayangnya ya kita terbatas oleh waktu. Kalau saya sih kepinginnya harus ada seri berikutnya, karena kesehatan anak terutama ya dok, itu jadi awareness banget sih di kalangan nggak cuman orang tua, tapi Gen Z juga sekarang kan sudah ada trennya ya dok. Gen Z takut menikah karena satu, takut anaknya begini. Dua, takut kita nggak bisa ngurus anaknya gimana. Lebih banyak problematika Gen Z kayaknya dok. Dalam menghadapi tantangan kesehatan anak sebenarnya. Mungkin kita bisa bahas seri lain di kesehatan anak. Dan kalau untuk kesehatan mata sendiri sebenarnya menurut saya menarik juga dok. Karena masih banyak yang bisa dieksplor. Kayak contohnya mungkin kita bisa bahas eh kelainan refraksi yang lain. Kan lagi-lagi balik ke penggunaan gadget yang semakin lama tuh semakin banyak. Terus orang juga sekarang rata-rata sedentary life ya dok. Kerjaannya kantoran ketemu PC. Ya. Nggak cuma sakit mata, sakit punggung, sakit semua dok. Itu lensanya mahal nggak sih? Lensa apa tadi yang khusus? Lensa Iya dok. myopia control Mahal. memang lebih mahal, Nah, itu lebih mahal. Nah, Dan signifikan. di Mahal sekali.
Tapi memang ada beberapa lensa yang setahu saya dia memberikan garansi dok. Kalau misalnya masih progres, dia akan mengganti ukuran yang baru itu dengan gratis. Oh, ini bisa jadi catatan dok buat Ada orang tua yang dok. situ. Mahal itu di angka berapa? Kan harus tahu kan. Di angkanya, aduh, itu 1, macam 2, lebih kan lensa saja. Lensa saja dok, Iya. tanpa Iya, karena teknologinya memang itu ada prisma nggak kelihatan prismanya, tapi itu susunan prisma seperti itu salah satunya ya di sekeliling lensa itu. merek Di khusus pinggirnya. atau semua tertentu? Ada beberapa merek saja yang Nggak boleh mengeluarkan SPIA. itu. Nggak boleh. Sudah banyak tersedia di optik-optik kok yang saya tahu ya, terutama optik-optik yang menyediakan kacamata myopia control. Teknologinya memang ada beberapa. Oke, Dan oke. itu menurut penelitian cukup efektif sebenarnya. Cuma memang nihil, Tipis ya, tipis. Maksudnya, kan harus sampai minus 30 tuh, minus 10. tergantung ukuran. Tetap tergantung. Terakhir dok, ini penting Ya. dok jadi catatan dok. Bisa nggak sih dok sebenarnya pemeriksaan ini semua tuh ditanggung BPJS? Oke. Karena kan kita ini di era peralihan apa-apa harus dengan BPJS gitu Ya. loh dok. Kalau BPJS pemeriksaan refraksi pada anak bisa. Oh bisa. Bisa. Berarti alurnya sama dok, ke fase 1 dulu ya? Fase Oke. 1, cuma memang nanti pemeriksaan refraksi pada anak itu berbeda dengan orang dewasa. Tapi tetap ditanggung BPJS. Hingga saat ini ya. Nah itu pemeriksaannya berbeda dibanding orang dewasa karena pada anak-anak memiliki daya akomodasi yang sangat tinggi sehingga kita perlu pemeriksaannya 2 tahap. Jadi yang pertama itu pemeriksaan seperti di optik itu yang langsung Iya. begitu ya. Yang kedua adalah ditetesi dulu yang kita sebut dengan cycloplegic refraksi. Nah itu untuk apa? Supaya ukuran yang tepat untuk anak itu bisa kita dapat. Makin kecil anak makin butuh itu. Tapi pengalaman saya sekitar 13 sampai 15 tahun sudah bisa tidak pakai. Berarti take notes ya buat orang-orang yang mungkin sudah menggunakan BPJS, sudah ada BPJS-nya bisa dimanfaatkan nih Iya. untuk melakukan pengecekan di mata anaknya gitu ya dok. Dan memang mata anak saya tidak menyarankan langsung ke optik. Karena Oh, itu oke. tadi ada faktor akomodasi yang besar dibandingkan orang dewasa. Oke, mungkin sekian ya dok. Ya. Saya mendapatkan banyak insight baru dari dokter-dokter sekalian. Mungkin kita akan berjumpa lagi di podcast minggu depan. Bye-bye. Ya.